Kalau kisos tidak, boleh diganti dengan diat, denda, berupa membayar 100 ekor unta. Kalau tidak juga, yang ketiga adalah as-sulhu. Ini damai antara keluarga yang dibunuh dengan pembunuh. Ya, kalau sekiranya si keluarga yang dibunuh itu ridho memaafkan, ya sudah, ya, dan itu lebih baik bagi keluarga yang dibunuh. Dan orang-orang kafir mereka menganggap bahwasanya hukum kisos ini tidak manusiawi, kata mereka. Tidak manusiawi, kata mereka. Padahal kalau sekiranya dari keluarga mereka yang menjadi korban, mungkin mereka belum puas dengan, tidak puas dengan hukuman kisos yang setimpal yang menimpa si pembunuh tersebut. Ya, padahal solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala merupakan solusi terbaik. Yang kedua ada namanya qatlul khata, pembunuhan yang tidak disengaja, salah. Ya, pembunuhan yang salah. Misalnya seseorang melempar panah, nggak sengaja panah tersebut meleset kena orang, akhirnya terbunuh. Ini nanti akan jatuhnya kepada diat, denda, ya, bayar 100 ekor unta. Yang terakhir adalah syibhul amdi, mirip dengan sengaja, ya, mirip dengan sengaja. Yang pertama itu sengaja, pembunuhan sengaja. Yang kedua itu salah, yang mana tadi dendanya adalah membayar diat 100 ekor unta. Yang ketiga ini mirip dengan sengaja. Bagaimana kita tahu sengaja dengan mirip dengan sengaja? Bisa dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Misalnya seseorang berseteru, ribut. Ya, akhirnya salah seorangnya kesel ambil lidi, kemudian dipukul lidi tersebut, akhirnya mati orang tersebut. Nah, ini kan nggak mungkin kalau dipukul pakai lidi mati. Ya, maka disebut dengan mirip dengan sengaja. Ini pun sama, ya, diat, dikenakan diat. Denda 100 ekor unta. Ya, ini juga sama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Artinya adalah orang yang meninggalkan agamanya, atau istilah lainnya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan agamanya, al-mufariqu sama, ini juga sama, ini berpisah, memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari jamaah, jamaah kaum muslimin. Ya, alias artinya murtad, seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mereka diperangi orang-orang yang ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar jadi khalifah, muncullah orang-orang yang kembali ke agama mereka sebelumnya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Ya, dan diperangi oleh orang-orang setelah beliau. Ini, ya. Dan yang semisal dengan orang-orang murtad adalah yang harus dihukumi dengan hukum boleh dibunuh adalah seorang penyihir. Ya, kata Rasulullah SAW, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi seorang penyihir adalah dengan cara dipenggal lehernya. Tentunya ini juga perlu dikasih kaidah. Apa kaidahnya? Yang pertama, diberikan dahulu peringatan dengan cara diminta taubat oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak mau taubat, baru dipenggal lehernya. Tidak langsung ada orang pelaku, apa namanya, tukang sihir, tukang tenun misalnya, tukang tenung misalnya, atau tukang santet misalnya, langsung dibunuh begitu saja. Tidak, diberikan dulu peringatan, diminta taubat. Dan kemudian yang eksekusinya atau eksekutornya, ya, eksekutornya adalah pemerintah. Bukan orang per orang, bukan ormas, bukan organisasi, tapi eksekutornya adalah pemerintah kaum muslimin yang sah, yang hak. Dan di negeri kita ini tidak ada ditegakkan hukum syariat, kisos, tidak ada rajam, maka tidak boleh kelompok individu yang melakukan hukuman-hukuman ini. Ya, tidak boleh. Harus pemerintah yang sah yang menegakkannya, gitu. Ya, ini berkaitan dengan masalah darah kaum muslimin. Kalau
semua orang menerapkan hukuman ini tanpa ada aturan yang berlaku dari pemerintah, bisa rusak, ya, bisa banyak darah tercecer. Nanti banyak orang yang mengklaim, oh si fulan ini telah berbuat syirik misalnya, dia telah berbuat sihir, menuding, akhirnya dibunuh. Ya, makanya pemerintah juga mereka tidak gegabah di dalam menegakkan. Bagaimana dengan seorang pezina yang dia itu mengaku kepada pemerintah, saya berzina, ya. Kemudian ketika sudah ditetapkan, ya, orang ini berhak untuk dirajam, kemudian dia menarik pengakuannya. Apakah tetap terus harus dilangsungkan apa tuh namanya hukum rajam tersebut? Para ulama kita menyebutkan bahwasanya ketika seseorang menarik gugatannya atau pengakuannya, maka dia tidak berhak untuk dijatuhi hukuman rajam, ya, dan dia diberikan apa namanya kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat saudara kita yang melakukan misalnya dosa zina, kalau kita cuma sendirian, jangan sok ingin melaporkan ke pihak yang berwajib supaya ditegakkan had, ya, hati-hati. Justru nanti malah kita yang kena hukuman cambuk 80 kali. Ya, karena kita telah menuding tanpa membawa saksi, dan lebih baik kita nasihati orang-orang tersebut supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka membangkang, nah baru ya kita bawa saksi, ya. Dan persaksian pun harus hati-hati di sana. Jangan sampai ada kesalahan, ya. Saya nggak melihat, saya cuma ngelihat dikit. Wah, ini bahaya, hati-hati, ya, seperti itu. Taib, ini hadis yang ke-14. Kita masuk hadis yang ke-15. Mudah-mudahan dipahami, ya. Hadis yang ke-15. Hadis dari, naik sedikit Pak Apri, mohon maaf. Taib, dihapus Pak Apri yang coret-coretannya. Hadis ke-15, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah an Abi Afwan. Judulnya adalah hakku hak, artinya abdaifi hak siapa? Tamu, waljar tetangga. Nah, ini kita akan bahas adalah hak tetangga dan hak tamu. Di sini walaupun ada 3 hal, ya, masalah diam atau berbicara. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Barang siapa, ini siapa, kana ini tidak perlu diterjemahkan karena artinya ini agak sedikit wagu nanti kalau diterjemahkan letterlock, ya. Barang siapa yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir. Ya, hari akhir apa? Falyakul, hendaknya dia bicara, hendaknya ini fi'il amr, kata perintah, fi'il mudhari diawali dengan lamul amr, ya. Artinya perintah, hendaknya dia bicara baik, auliyasmut, atau diam. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini, mohon maaf, Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang menunjukkan kepada akhlak. Makarimul akhlak artinya akhlak-akhlak yang terpuji. Ini. Hadis ini mengandung tentang makarimul akhlak. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mencegah perpecahan di tengah kaum muslimin. Makanya mengajak untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Ini Masya Allah, agama Islam agama yang sungguh sangat sempurna. Ya, mengajak pemeluknya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita tahu bahwasanya banyak keutamaan berakhlak mulia. Di salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang yang berakhlak mulia itu merupakan orang yang sempurna imannya. Ah, sempurna imannya. Ahsanuhum akhlakon. Orang yang paling baik akhlaknya. Apalagi, orang yang berakhlak mulia itu orang yang paling dicintai oleh Rasul. Dan paling dekat dengan Rasul nanti pada hari kiamat. Inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat nanti kedudukannya pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya kata Rasulullah SAW. Ya, dan kita tahu bahwasanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menjamin dengan rumah di surga paling atas. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin dengan sebuah rumah yang ada di surga paling tinggi, paling atas bagi orang yang paling baik akhlaknya. Inilah keutamaan-keutamaan berakhlak mulia. Dan ini hadis ini mengajak kita semua untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Apa saja itu? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bisa berkata baik, silahkan berucap. Kalau tidak, diam. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya apa namanya? eh Mana yang lebih baik? Diam atau berbicara? Ada sebagian mengatakan diam itu lebih baik karena lebih selamat. Ada yang mengatakan bicara lebih baik. Kenapa? Karena kalau berbicara berarti dia memberikan sesuatu kebaikan, ya. Namun ada yang sikap pertengahan, dilihat dari mana yang lebih maslahat dalam satu kondisi. Kalau diamnya itu lebih baik daripada berbicara, maka saat itu diam lebih utama, ya. Tapi kalau harus berbicara itu lebih baik, maka saat itu berbicara lebih baik daripada diam. Itu yang lebih pertengahan, seperti itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu Rasulullah SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Di sini karena kata para ulama kita menyebutkan alasannya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mau melakukan amal-amal yang dianjurkan. Meskipun harus berkorban harta. Contohnya apa? Pada poin kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga ini. Muliakan tetangga ini butuh pengorbanan harta dan jiwa. Nah, masalah menghormati tetangga ini merupakan perkara yang sangat penting. Banyak hadis yang menyebutkan tentang kewajiban kita untuk berbuat baik pada tetangga. Ya, salah satunya hadis ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, la yazalu Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril itu mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai aku berkira-kira apa menganggap bahwasanya tetangga itu akan mewarisi sepeninggalku. Ya, itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga memberikan ancaman bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Orang yang tetangganya tidak aman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Makanya haram memberikan gangguan kepada tetangga. Baik gangguan secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan maupun perbuatan. Misalnya tetangga lagi sakit, kita mohon maaf biasanya terjadi di daerah itu biasanya nyetel dangdutan misalnya karaoke misalnya keras-keras padahal
tetangganya mungkin butuh istirahat dan lain sebagainya. Dosa dia orang tersebut. Ya. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ya salah satu bentuk adab bertetangga adalah ya kita dianjurkan untuk ketika masak memperbanyak kuahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakha ahadukum kidran," atau min marokin fa'akthir falyukthir marokoha. Barang siapa di antara kalian yang memasak makanan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, thumma liyunawil jaruhu. Kemudian hendaknya dia memberikan eh, kepada tetangganya tersebut. Ya, siapa yang paling berhak tetangga kita yang diberikan perbuatan ihsan kepada tetangga? Orang-orang yang terdekat dengan kita rumahnya. Yang terutama orang yang melihat langsung berhadapan dengan rumah kita. Karena mereka yang paling melihat kondisi kita. Mungkin ketika kita buka pintu, tahu kondisi dalam rumah kita. Nah, itulah yang paling berhak untuk diberikan ihsan lebih dahulu. Ya, apalagi kalau tetangga tersebut merupakan ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, apalagi di antaranya ada bertetangga adalah kita tidak melarang tetangga untuk menyandarkan misalnya apa ya batang misalnya bambu ataukah kaso misalnya atau kayu dia butuh misalnya menyandarkan kayu di tembok kita kalau tidak merusak ya jangan kita larang ya jangan kita larang apalagi ya di antaranya adalah etika bertetangga adalah kita sabar dengan keburukan tetangga kita tidak membalas keburukan dengan keburukan ya kita merasa bahagia dengan bahagianya mereka. Kita merasa sedih dengan kesedihan mereka. Jangan sebaliknya. Tetangga senang, kitanya yang sedih. Ya, panas dingin. Tetangga beli mobil, kitanya panas dingin. Ya, tetangga beli AC, kitanya yang kepanasan. Gitu ya. Udah panas tambah panas kondisi rumah. Seperti itu. Ya, ini perlu ditaklukkan jiwa kita. Kalau kita punya rasa seperti itu. Baik. Ya, makanya tetangga yang baik itu mahal. Tetangga yang baik itu mahal. Ya, ada ungkapan disebutkan bahwasanya al-jaru qobladar. Ada sebuah ungkapan, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Makanya pernah Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak bertetangga dengan orang Yahudi. Suatu ketika tetangga Yahudi tersebut ingin pindah rumah. Ya, akhirnya dia jual rumah tersebut, orang Yahudi tersebut kepada seorang Muslim dengan harga sekian dinar. Ketika dibayar, kata dia tunggu dulu. Ini baru harga rumah. Saya mau minta harga tetangga karena Abdullah bin Mubarak itu merupakan tetangga yang baik kata orang Yahudi. Tersulit untuk mendapatkan tetangga sebaik Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, dihargai sama orang Yahudi sekalipun. Ya, makanya kita harus menghargai tetangga. Tentunya dalam pepatah dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kita menghargai tetangga, maka dia pun akan menghargai kita seperti itu. Ya, nah ini berkaitan dengan masalah etika bertetangga. Ya, taib. Ya. Dan masih banyak lagi tentunya etika-etika bertetangga. Kita percepat. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan. Fal yukrim artinya memuliakan. Doifahu artinya tamu. Tamu dibagi dua kategori. Satu, tamu musafir, tamu mukim. Nah, ini dia. Ingat-ingat. Nah, tamu musafir ini adalah tamu yang wajib untuk dijamu, dimuliakan. Hukumnya wajib. Berapa lama? 3 hari, 3 malam. Meskipun mereka tidak kita kenal. Ya,
Zaman dahulu itu ketika ada kafilah misalnya atau musafir yang singgah di suatu daerah, mereka berhak atau meminta untuk dijamu, wajib untuk dijamu. Ya, akan menjadi aib bagi sebuah kaum yang tidak mau menjamu tamu. Kita tahu bahwasanya dalam eh, hadis Rasulullah SAW pernah ada orang yang bertamu kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW tidak ada sesuatu yang bisa menjamu mereka. Akhirnya ditawarkan kepada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang bersedia. Ternyata dia pun punya makanan seadanya, hanya cukup untuk dia dan keluarganya saja. Akhirnya apa? Dia minta kepada istrinya untuk masak, kemudian mati di apa? Ketika dihidangkan kepada tamunya, lampunya dimatikan. Dia seolah-olah ikut makan, padahal nggak makan. Akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka, kepada si sahabat tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW tertawa melihat perbuatan mereka. Nah ini dia, ya, tamu musafir. Kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran, ya, di surat Ad-Dzariyat, Allah memuji perbuatan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, orang yang pertama kali disebutkan dalam sejarah yang memuliakan tamu, yang menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepada kalian tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Idza qalu alaihi faqalu salama. Tamu tersebut asing, mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim, ya, mengucapkan salam, ya. Nabi Ibrahim menjawab salam mereka, qaumun mungkarun. Siapa Anda semuanya yang tidak aku kenal? Namun Rasul Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka untuk masuk. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Kemudian dihidangkan kepada para tamu tersebut. Namun karena tamu tersebut ternyata para malaikat, akhirnya para malaikat tersebut tidak mau menyentuhnya sama sekali. Membuat Nabi Ibrahim tambah bingung. Siapa nih? Udah nggak kenal, dihidangkan nggak mau makan lagi. Ternyata mereka adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Untuk mengabarkan bahwa Allah akan berikan anugerah berupa anak yang bernama Ishak. Dan akan menimpakan adab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, ini kisah Nabi Ibrahim. Ya, tidak dikenal. Lebih dari 3 hari hukumnya sunnah atau kebaikan. Ya, lebih dari 3 hari ini hukumnya sunnah atau kebaikan dari si tuan rumah. Ya, bukan wajib lagi. Adapun tamu mukim ini hukumnya tidak wajib untuk memuliakan. Misalnya nih, ada tamu dari misalnya, mohon maaf, Cilengsi, ya, kita orang Cilengsi misalnya, ada tamu datang dari Cibinong, kan ini bukan safar, bukan musafir, ya, hukumnya tidak wajib, hanya etikanya kita harus tetap memuliakan tamu seperti itu. Kalaupun tidak memuliakan tamu sekalipun, misalnya tidak diberi hidangan yang wah gitu kan, ini juga apa namanya, tidak berdosa. Namun ya adabnya tetap kita berikan, eh, apa namanya, eh, ini apa namanya, jamuan seperti itu. Kembali kepada tadi ada yang terlewat di masalah fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini perkara yang sangat penting dalam hal memuliakan tetangga. Tadi kita sudah sebutkan beberapa adabnya. Masalah memuliakan tetangga ini ada ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak mau apa namanya, memuliakan tamu. Bahkan salah satu dosa yang paling besar adalah ketika seseorang, ya, berbuat buruk kepada tetangganya, di antaranya adalah ketika ada orang yang berzina dengan tetangganya. Ditanya oleh Rasulullah, oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara Allah yang telah menciptakanmu, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia ikut makan bersamamu, karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada anak tersebut. Yang ketiga, dosa apa lagi yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, wa antuzania halilata jarika. Engkau menzinahi, ya, istri dari tetanggamu atau menzinahi tetanggamu. Ya, ini. Dan dibedakan juga, ya, mencuri dari rumah tetangga dengan rumah yang lain, dibedakan dosanya.
Rasulullah SAW menyebutkan ya bahwasanya eh, mencuri di rumah tetangga itu jauh lebih buruk 10 kali lipat daripada apa namanya mencuri 10 rumah selain tetangga itu jauh lebih ringan daripada mencuri sesuatu dari rumah tetangga dalam sebuah hadis seperti itu. Ya makanya memuliakan tetangga ini sangatlah penting karena kalau terjadi sesuatu tetangga itulah mereka yang paling terdepan akan memberikan bantuan kepada kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita tidak bisa hidup mandiri tanpa butuh uluran orang lain, nggak mungkin. Kita adalah makhluk sosial yang butuh kepada uluran bantuan dari pihak lain. Makanya ya apa yang apa namanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan memuliakan tetangga. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan lakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ya. Wabidil qurba wal yatama wal masakin dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba dan berbuat baiklah kepada para tetangga yang dekat maupun yang jauh. Perhatikan. Namun, tetangga yang paling dekat itu yang apa namanya prioritas utama ya yang dekat maupun yang jauh ya Allah gandengkan antara kewajiban kita untuk bertauhid berbuat bakti kepada orang tua kepada karib kerabat kepada anak yatim dan orang-orang miskin ya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu merupakan sesuatu hal yang wajib yang sangat penting. Baik, sampai sini ini hadis yang ke-15. Terakhir, mudah-mudahan masih tersisa waktunya. Ya, ada beberapa menit lagi. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, hadis yang pendek. Maju Pak Pri, naik ke atas, taib. Ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Ini judulnya. Jangan marah dan bagimu surga. Masya Allah. Ya. Imam Nawawi memberikan judul hadis yang ke-16 ini, hadis riwayat Imam Bukhari dengan jangan marah bagimu surga. Kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala la taghdab walakal jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya nah ini dia ya anna bahwasanya rojulan seseorang ya seorang laki-laki qala berkata kepada Nabi ya kepada Nabi nanya dia sini artinya wasiatilah aku atau nasihatilah aku apa yang Rasulullah SAW jawab berikan nasihat kepada orang tersebut la tagdob jangan marah. Orang tersebut akhirnya nggak puas dengan wasiat yang Rasulullah SAW berikan. Cuma bilang jangan marah. Akhirnya orang tersebut minta lagi. Sini ya Rasulullah. Berikan wasiat kepadaku. Berkali-kali bahkan disebutkan dalam riwayat 3 kali. Ya, orang tersebut nggak puas. Cuma dibilang latagdob jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Akhirnya diulang-ulang terus. Akhirnya Rasulullah SAW tetap jawabannya sama. Jangan marah. Hadis ini kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW beliau memberikan wasiat kepada orang tersebut jangan marah? Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat itu menyesuaikan dengan kondisi orang yang meminta wasiat kepadanya. Rasulullah memandang orang ini adalah orang yang mudah marah, ya, atau istilahnya sensi orang tersebut, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan wasiat jangan marah, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sifat marah itu merupakan sifat yang merupakan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya.
tidak mungkin bisa dihilangkan, ya. Tidak mungkin bisa dihilangkan dari jiwa seseorang, ya. Tinggal bagaimana dia bisa mengkontrol atau tidak, ya. Perlu controllingnya aja, ya. Dengan cara melatih diri, ya. Gak mungkin. Rasulullah SAW juga beliau marah. Contohnya beliau pernah marah kepada siapa? Istri beliau, Aisyah. Ketika beliau pulang dari safar, di rumahnya Aisyah sudah menyiapkan hiasan untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW berupa membuat tirai. Ternyata di tirai tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada gambar makhluk bernyawa. Rasulullah SAW berdiri di pintu nggak mau masuk. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Ya, Rasulullah SAW marah. Akhirnya merusak tirai tersebut. Rasulullah berkata kepada Aisyah, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Namun, kata Rasulullah SAW, mohon maaf, sesungguhnya siksaan yang paling berat yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah orang yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah marah kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang beliau menjadi kepada Mu'ad bin Jabal, yang beliau pernah menjadi imam. Ya, beliau menjadi imam membaca surah Al-Baqarah. Kemudian ada orang yang dia merasa berat salat dengan Mu'ad bin Jabal, akhirnya dia memisahkan diri, nggak salat sama Mu'ad bin Jabal. Akhirnya Mu'ad bin Jabal mengecap orang tersebut sebagai munafik. Akhirnya dia nggak terima, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dia dituduh munafik sama Mu'ad bin Jabal. Dikabar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mendengarkan apa alasannya kok nggak mau sholat dengan Mu'ad bin Jabal. Ternyata Mu'ad bin Jabal terlalu panjang membaca surat dalam sholat. Akhirnya Rasulullah panggil Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW pada Mu'ad? Afattanu anta ya Mu'ad. Apakah engkau mau membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, wahai Mu'ad? Ya, kalau engkau memimpin sholat di tengah-tengah manusia, ya, lihat kondisinya. Mungkin di tengah-tengah mereka ada orang sakit, ada orang tua renta, ada yang sepuh dan lain sebagainya. Ya, ada anak-anak, mungkin ada yang wadal hajah, dan orang-orang yang sedang butuh cepat-cepat seperti itu. Ya, kalau sholat sendiri silahkan, mau sholat baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat silahkan. Tapi kalau menjadi imam, harus dilihat bagaimana kondisi makmumnya, jangan memaksakan. Kita pengen apa namanya panjang gitu kan, sementara di belakangnya ngedumel, ya, bisa berdosa kitanya, ya. Makanya Rasulullah SAW marah kepada Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan bahwasanya marah itu sifat yang apa namanya manusiawi. Dan Rasulullah SAW beliau nggak marah untuk dirinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, layan takimu Rasulullah SAW li nafsi. Rasulullah SAW nggak marah untuk membela diri, nggak. Pernah beliau ditarik oleh seorang Arab Badui lehernya ketika menggunakan selendang. Kain tersebut kasar sampai membuat lecet leher Rasulullah SAW. Pas dilihat, oh ternyata orang Arab Badui. Rasulullah SAW nggak marah, dipanggil, ya Muhammad. Dipanggil namanya, padahal para sahabat nggak berani manggil nama, ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, paling seperti, wahai Nabi misalnya. Tapi ini orang sudah kasar, ngomongnya kasar, perbuatannya kasar. Rasulullah SAW menengok, orang Arab Badui. Beliau cuma tersenyum. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW beliau marah, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kehormatan atau kalau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh umatnya, baru Rasulullah SAW marah. Ya, seperti orang melakukan perbuatan syirik, orang yang tadi apa namanya membuat fitnah di tengah masyarakat dan sebagainya, ya. Itu apa namanya marah itu merupakan sifat manusia yang tidak bisa kita hilangkan dari jiwa kita. Namun, ya, ketika kita marah kita perlu kontrol diri. Marah itu bisa baik bisa buruk, ya. Kalau dalam rangka kita marah kepada keluarga, bisa kepada orang lain dalam rangka misalnya takdim, pendidikan, itu nggak masalah, ya. Misalnya anak berbuat salah, kita sesuai porsinya kita marahi misalnya sebagai bentuk kasih sayang. Justru kalau kita diamkan dia berbuat salah, nanti akan terus berbuat salah sampai dewasanya, sampai tuanya, ya, seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW beliau apa namanya memberikan motivasi, memberikan peringatan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak marah itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah sifat tidak mudah marah itu merupakan sifatnya orang-orang beriman. Ya, wa idza maghadibuhum yaghfirun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
Mereka orang-orang beriman itu kalau mereka marah, mereka segera beristighfar. Ya. Kemudian juga tidak mudah marah itu atau tidak marah itu, menahan amarah itu merupakan sifatnya penghuni surga. Kita tahu dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada surga, ya, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, yang diperuntukkan bagi orang yang beriman. Siapa mereka? Di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah, menahan emosi. Sulit, ya. Kalau lagi emosi, sulit kita mengendalikan diri, mengontrol diri, kecuali orang-orang yang bisa benar-benar sabar ketika marah. Makanya Pak, Ibu sekalian, ya, seseorang itu mudah dijerumuskan, mudah ditaklukkan dalam 3 kondisi. Setan akan mudah menjerumuskan seseorang dalam 3 hal. Semuanya berada di puncak nih. Ketika berada di puncak. Puncak apa yang pertama? Puncak emosi. Orang yang ketika emosinya meluap ini di puncak-puncaknya, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan terkadang. Sampai-sampai dia mengucapkan talak, ya, sama istrinya yang dia cintai. Ya, bagaimana hukum talak bagi orang yang mengucapkannya ketika emosi? Dilihat kalau emosinya itu yang menghilangkan akal maka tidak jatuh talak. Tapi kalau emosinya dia masih bisa mengontrol emosi maka jatuh talaknya. Tapi kalau yang akalnya sampai hilang tidak jatuh talak. Ya. Yang kedua berada di puncak kesedihan. Nah, ini dia. Ketika orang berada di puncak kesedihan, kadang mengucapkan hal-hal atau melakukan hal-hal konyol yang terkadang ada yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ya. Yang ketiga berada di puncak syahwat ini. Setan bermain di 3 hal ini. Ya, yang harus kita hati-hati. Taib. Ya. Apalagi sifat keutamaan menahan marah atau tidak mudah marah. Ya, di antaranya adalah nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kepadanya anugerah untuk memilih apa namanya bidadari surga yang mana saja yang dia mau. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidahu." Barang siapa yang dia bisa menahan emosinya padahal dia mampu untuk meluapkan emosi tersebut, dia bisa meluapkan kekesalannya, ya, mau baik pukul maupun mencaci, tapi dia tahan, dia ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah SAW. Apa? Allah akan panggil orang tersebut nanti pada hari kiamat di atas atau di hadapan semua manusia pada hari kiamat. Sampai dia disuruh milih yang mana dari bidadari surga yang dia inginkan. Bebas pilih. Ini Masya Allah keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan emosi. Taib, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, jangan marah. Nah ini dia bahasan yang paling penting. Yang pertama maksudnya adalah yang pertama itu artinya, oh maaf di sini ya. Maksudnya adalah hindari hindari hal-hal yang bisa mendatangkan marah. Ini yang pertama maksudnya. Ya. Yang kedua maksudnya adalah kalau marah, ya, ini. Kalau marah dia segera, mohon maaf sebentar, ya. Kalau marah dia segera lakukan hal-hal berikut, ya. Segera lakukan hal-hal berikut. Kalau dia marah, segera lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ya, dia berwudu di antaranya, ya. Karena wudu itu sifatnya mendinginkan. Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan itu diciptakan dari api, ya. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Ya, maka apabila salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah, ya, untuk mendinginkan, meredamkan emosi.
Ya. Kemudian yang kedua, segera lakukan hal berikut kalau ketika marah, artinya kita diperintahkan untuk merubah posisi. Merubah posisi. Nih. Kalau sekiranya kita sedang duduk, sedang berdiri, kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang dari kalian marah, sementara dia sedang berdiri, maka falyajlis, kata Rasulullah, duduk. Kalau dia sedang duduk, sudah duduk masih marah juga, maka falyatoji, berbaring juga. Kalau masih marah juga, ya, kalau masih marah juga dalam riwayat tidak ada. Hindari hal-hal yang berpotensi kita membuat marah. Pindah tempat, pindah lokasi, ya, jauhi hal tersebut atau orang tersebut. Niscaya kita tidak akan marah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, ta'awud, ya, mengucapkan apa namanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada dua orang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW, saling mencaci, saling memaki, saling meninggikan suara. Ya, Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, sungguh aku mengetahui, ya, sebuah ucapan apabila diucapkan oleh mereka, maka akan hilang dari mereka rasa marah kepada mereka. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya para sahabat bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai fulan. Ya, nah ini hal-hal yang bisa menghindarkan apa namanya, segera lakukan kalau kita marah, segera lakukan hal-hal berikut ini. Ta'awud. Apalagi berikutnya adalah diam, tidak melakukan tindakan atau ucapan. Diam, tahan sebisa mungkin. Ya, tahan, diam, tidak berucap, tidak berbuat, tahan. Ya, maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau apabila seorang dari kalian marah, diam saja, ya, tahan. Dan tentunya marah ini kan panas, ya, berat. Kita itu kalau belum puas dengan orang, apalagi ada orang yang bikin kita kesel, kalau orang yang belum belum minta ampun itu belum puas kita. Nah, makanya, ya, kita sebisa mungkin menahan amarah kita. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa bergulat, pandai bergulat, bisa menang bergulat, bukan. Wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu minal ghadab. Adapun orang yang hebat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika ketika dia marah. Yang terakhir, ya, ketika marah itu ingat pahala dari menahan amarah kalau kita marah ini, ya. Baik. Hindari hal-hal yang bisa membuat mendatangkan marah, ya. Itu maksud dari la taghdab. Yang kedua maksudnya adalah segera lakukan hal-hal berikut ketika kita marah. La taghdab, supaya tidak marah lagi. Wudu, merubah posisi, berta'awud, diam, tidak berucap apa-apa. Yang terakhir adalah ingat pahala dari melakukan menahan amarah atau emosi. Ini wallahu alam bisawab, ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ya, waktunya agak lewat. Ya, semoga difahami. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas? Silakan sebelum diakhiri dari peserta. Pak Apri, saya kembalikan. Ya, tafadhol pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Insya Allah jelas Bapak Ibu, ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas, ya, Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan Japri maupun apa namanya, via grup. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab grup, ya.